haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, yang
Shalom saudara-saudara, para pendoa di GKUI Petra yang saya kasihi. Bagaimana kondisinya? Saya mendengar berita dari teman-teman selalu dalam kondisi apapun selalu mengatakan luar biasa. Nah, itulah memang sikap seorang Kristen yang sejati. Malam ini kita akan merenungkan dan kita akan memikirkan bersama-sama ayat dari Filipi 4, ayatnya yang kedua sampai dengan ke-9. Dan renungan singkat ini saya berikan judul bersikap dalam masa yang sulit. Saudara, saya ingin mengajak Anda bersama-sama berpikir dan sekaligus membaca tidak hanya dengan mata, akan tetapi dengan perasaan dan hati. Jadi saya tidak akan membaca terlebih dahulu, akan tetapi sambil membuka Alkitab kita akan membaca ayat itu bersama-sama. Nah, kalau kita ingin membaca dengan hati, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita harus mengetahui konteks permasalahan. Kita ingin mengetahui konteks permasalahan apa yang ada di dalam benak Paulus dan apa yang terjadi pada jemaat di Filipi dan mengapa Paulus menulis hal-hal seperti itu. Kita lihat konteksnya. Saudara, para pendoa sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri. Dia pergi ke arah Filipi pada waktu itu dan dia mendirikan, dan Paulus mendirikan jemaat Filipi pada sekitar tahun 49 sampai dengan 50. Pada saat itu jemaat Filipi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orang Kristen bukan Yahudi. Kita lihat di Kisah 16 ayat 33b. Lalu kemudian orang Yahudi yang menjadi Kristen. Kita lihat di ayat 16, Kisah 16 ayat 13. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat di Kisah 16 ayat 14. Jemaat itu erat sekali hubungannya dengan Paulus. Mereka bahkan sempat mendukung pelayanan Paulus secara finansial melalui Epafroditus. Banyak jemaat wanita yang aktif di situ, antara lain adalah Euodia dan Syntyche yang disebut pada awal-awal surat Paulus. Saudara, kita melihat tentang Paulus pada waktu itu. Bagaimana, apa yang terjadi pada Paulus? Paulus pada waktu itu dipenjara di kota Roma. Dan dia dengan sangat sedih mendengar bahwa terjadi perpecahan di jemaat Filipi, terutama di antara 2 pimpinan yang sangat kuat, yaitu Euodia dan Syntyche. Kadang-kadang pelayan-pelayan jemaat juga terjadi perpecahan, apalagi ibu-ibu kadang-kadang juga agak suka bisa terjadi perbedaan paham. Lalu apa pesan Paulus? Apakah Paulus lalu putus asa dan mengeluh, aduh, saya tinggal, saya dalam penjara, kamu malah pecah? Ataupun Paulus marah-marah, jangan begitu, saya sedang di penjara, malah terjadi perpecahan. Apa yang terjadi? Kita melihat bagaimana bunyinya surat Paulus. Dan sambil saya menjelaskan, sambil Anda melihat PowerPoint, silakan melirik ayatnya. Nanti kita akan membacanya bersama-sama, membaca dengan hati, dan kita dapat mengerti maknanya. Saudara, sikap Paulus luar biasa. Dia tidak mengeluhkan keadaannya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Akan tetapi dia berempati dan memikirkan keadaan di Filipi. Di sini ada satu pelajaran yang luar biasa dari Paulus, bahwa
orang Kristen tidak bebas dari masalah. Akan tetapi ingat, orang Kristen mempunyai Allah yang luar biasa. Jadi, masalah yang luar biasa datang menimpa diri kita. Bila mana kita ada masalah, kita beritahu, kita katakan kepada masalah itu. Masalah yang luar biasa boleh menimpa kita, akan tetapi ingat bahwa Tuhan kita luar biasa. Saudara, bagaimanakah pesan-pesan Paulus? Kita simak ayat yang kedua dan yang ketiga. Bahwa di tengah ancaman kita harus memelihara kesatuan dan kesehatian. Euodia dipesan agar tidak bertengkar dengan Sintikhe. Demikian pula pimpinan-pimpinan di GKUI Petra. Jangan ibu-ibu bertengkar misalnya akan masakan apa yang harus dihidangkan. Apakah masakan Jawa, atau masakan Manado, atau masakan Batak, atau masakan apapun juga. Yang penting kita bersatu dan sehati. Kita harus mengesampingkan pandangan dunia. Terlebih, pimpinan jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat dan saling memperhatikan. Jadi, pimpinan jemaat dulu bersatu. Dengan persatuan antara pimpinan jemaat, gembala sidang, dan majelis, dan saling memperhatikan, maka kesatuan itu akan mempengaruhi jemaat, dan jemaat akan meniru kesatuan itu. Bila mana ada perpecahan, jangan sampai kita berpihak, akan tetapi kita harus selalu mencoba untuk menyatukan kembali. Itu adalah pesan pertama dari Paulus. Kita lihat, ini adalah di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, kita harus tetap bersukacita dan berbuat baik. Kalau Anda lihat, di dalam ayat keempat, 2 kali dikatakan, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan di dalam ayat keempat dan kelima ini, ada suatu pesan moral yang sangat tinggi dari Paulus. Bahwa kalau di tengah-tengah kesulitan, orang mengatakan lebih cenderung untuk memikirkan awake dewek dulu, kita dulu. Umat Tuhan dipanggil untuk menyatakan kebaikan terhadap sesama. Umat Tuhan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Saya melihat hal itu sudah terjadi, bahwa banyak di antara kita sudah mengumpulkan dana untuk diakonia, dan GKUI Petra sudah mengumpulkan dana lalu memberikan diakonia kepada orang yang terdampak secara ekonomi, baik orang itu di dalam warga GKUI sendiri maupun warga luar. Hal itu sudah ada, marilah kita tingkatkan kembali. Kita harus lebih nampak sebagai garam dan terang dunia. Selanjutnya, ketiga, kita tidak boleh khawatir. Kita ingin menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa. Jangan berpikiran negatif dan tunduk kepada kekhawatiran. Berdoa dan bergantunglah kepada Tuhan. Saudara, apapun juga yang terjadi, apakah itu COVID, apakah itu bencana ekonomi, ataupun ketakutan kita akan menghadapi new normal, kita harus berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Anda lihat itu di dalam ayat 6 dan ayat 7. Pesan Paulus yang keempat. Kita harus memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik dan selalu meningkatkan diri agar kita semakin menyerupai Kristus. Kita berdoa terus, kita pikirkan apa-apa yang terbaik dan apa-apa yang mulia, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin menyerupai Kristus. Saudara,
Kalau kita umpamakan otak kita ini adalah seperti komputer yang kosong, seperti harddisk komputer yang kosong. Apabila kita isi dengan hal-hal yang buruk, apabila kita isi dengan kekhawatiran, apabila kita isi dengan hal-hal yang untuk berbuat dosa, maka yang keluar adalah hal-hal yang buruk pula. Hal yang negatif yang kita isikan, kita akan keluarkan hal yang negatif. Kalau kita masukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang berasal dari Tuhan, pengajaran-pengajaran dari Alkitab, maka yang keluar adalah hal-hal yang positif juga. Kita kenal garbage in, garbage out, gold in, gold out. Maka dari itu kita simak ayat yang ke-8 dan ke-9 ini. Kita harus memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik dan selalu meningkatkan diri agar semakin menyerupai Kristus. Saudara, sebagai ringkasan, marilah kita ulang kembali apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa Paulus memikirkan orang lain. Dia memikirkan jemaat di Filipi, tidak memikirkan keadaan yang sulit. Kita harus bersatu hati dalam pelayanan. Kita harus tetap bersukacita dan berbuat baik. Kita harus tidak khawatir dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita harus memikirkan dan melakukan semuanya yang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berterima kasih bahwa semua pendoa di Gereja Kristen Okumene Indonesia Petra pada saat ini berkumpul di sini dan bersama-sama berdoa dengan hamba-Mu. Kami bersepakat akan menerapkan hal-hal yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena di dalam keadaan yang sulit seperti adanya pandemi COVID ini, lalu kemudian dengan adanya desakan ekonomi maupun desakan harus memperhatikan kesehatan, maka kita akan bersatu hati dalam pelayanan. Kita akan tetap bersukacita dan berbuat baik. Kita tidak akan khawatir dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita harus memikirkan dan melakukan semuanya dengan baik. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing para jemaat dan Roh Kudus-Mu pula yang akan menuntun kami sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu.
Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, akan menyertai kamu, akan menyertai kamu. Saudara-saudara, kita semua telah mendengar apa-apa yang diinginkan Tuhan dan apa-apa yang dipesankan oleh Paulus di dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara, kita akan undur dari persekutuan doa ini, akan tapi kita tidak akan undur dari hadirat Tuhan, dan kita akan selalu di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita akan mohon kepada Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita selalu berpikir positif di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan sebelum kita kembali kepada rutinitas kehidupan kita, marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita selesaikan malam kebaktian ini, malam kebaktian pujian dan doa ini, dan marilah kita mohon kepada Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan akan selalu membimbingmu, dan Roh Kudus akan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.